Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang baru, hai, nama aku Rizky. Aku sekarang lagi tinggal di Hamburg dan aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Dan di sini aku mau nge-share ke kalian tentang apa yang terjadi dengan lengan aku karena aku baru aja dapat kecelakaan dari cheerleading. Dan semenjak aku dapat doa-doa dari kalian, makasih banyak untuk doa-doa kalian. Dan untuk kalian yang bertanya gimana kabar aku dan bagaimana kabar aku selanjutnya dan sebagainya. Dan di sini aku mau share ke kalian dan aku mau curhat aja ke kalian. Selamat menyaksikan. Untuk kalian yang belum kenal aku, jadi aku ikutan cheerleading udah hampir 2 tahunan. Jadi di cheerleading group aku itu flyer atau aku yang kayak yang diangkat ke atas, yang dilempar ke atas dan karena aku kecil. So, jadi kejadiannya pas aku lagi training, aku berdiri kan di atas lengan base aku. Jadi ada 3 orang back, base. Jadi kayak ada back di belakang dan 2 base gitu. Dan mereka kayak angkat aku gitu dari benar-benar ke atas gitu, bukan di sini. Jadi kayak ada yang normal di sini, kayak aku berdiri di sini di lengan mereka dan ada yang di atas. Itu namanya block atau lip. Jadi aku lagi melakukan lip. Aku berdiri di atas dengan satu kaki dan biasanya ada spotter. Jadi spotter itu untuk anggota cheerleader lainnya yang melihat flyer biar flyer gak jatuh. Jadi kalau flyer jatuh, kita harus menangkap flyer itu. Dan aku nggak tahu pas pokoknya di grup cheerleading aku kita punya coach yang baru kan atau pelatih yang baru dan pelatih yang baru tuh nggak se-strength pelatih yang sebelumnya. Makanya kayak kalau kita jatuh atau flyer jatuh ya udah sih flyer jatuh gitu. Kalau kayak dulu pelatih yang sebelumnya kalau flyer jatuh sedikit aja kayak nyentuh lantai sedikit aja kita harus push up. Kita harus melakukan banyak push up. Tapi sekarang kayak nggak se-strength dulu gitu. Jadi kayak aku nggak tahu kayak cuma latihan biasa gitu. Kayak kurang disiplin, kurang konsentrasi juga itu yang kita rasakan dengan pelatih yang baru. Tapi mungkin akan ada perubahan. Dan ya pas aku berdiri di atas, aku jatuh, nggak ada yang, bukan nggak ada, maksudnya teman-teman aku nggak sempet ngerangkul aku atau nyelamatin aku. Dan aku jatuh tepat di atas lengan kiri aku. Pas aku jatuh, aku ngerasa kayak agak pusing. Aku ngerasa kayak aku nempel di tembok, kayak bukannya aku nempel di lantai gitu. Aku bener-bener kayak ngerasa aku nempel di tembok, kayak ngerasa aku tuh kayak berdiri dan tembok tuh ada di sini gitu. Pelatih aku atau coach aku datang ke aku dan dia nanya kayak Rizky, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Kita lagi nelpon ambulan. Aku kayak what the hell, kayak ambulan separah itu gitu. Dan temen atau anggota-anggota cheerleadernya kayak mereka nggak diperbolehkan ngelihat situasi aku kan karena tangan aku kayak kayak begini, kayak bener-bener kayak gimana ya, muter gitu, bukan muter, kayak posisinya itu aneh. Kalian tahu gak kayak film-film horor gitu kalau mereka jatuh kayak atau tangan mereka jadi kayak gini. Nah, tangan kayak lengan aku yang kiri tuh kayak begitu. Tapi pas awal-awal aku jatuh, aku gak dibolehin ngelihat tangan lengan aku nggak dibolehin nyentuh lengan aku. Kayak Rizky katanya jangan ngapa-ngapain please, katanya kamu tarik napas katanya. Terus dari sana si coach aku cerita banyak banget untuk nge-distract atau untuk biar aku nggak ngerasain sakit. Sampai akhirnya si asisten coach aku ya dia nelpon ambulan, terus dia datang dan ambulannya datang ke alamat yang salah karena asisten coach kita dia juga kayak paranoid gitu dan dia gak bisa mikir jernih sampai dia ngasih alamat yang salah. Tapi dari sana kita ngobrol banyak. Aku juga ngerasa, aku gak ngerasa langsung sakit gitu. Aku cuma ngerasa kayak numb, taub, atau nggak kerasa apa-apa gitu, kayak kesemutan gitu. Dan akhirnya aku bilang ke asisten coach aku kayak,
oke, aku siap ngelihat tangan aku karena aku gak ngerti kenapa kalian manggil ambulan gitu. Akhirnya asisten coach aku dia ngambil foto, dia ngeliatin ke aku, terus kata aku, wow, seburuk itu ya, kata gitu, separah itu ya. Iya Rizky, ini parah katanya, kamu harus ke rumah sakit katanya, kita nunggu ambulans sekarang. Terus kata oke. Aku kayak nggak ngambil serius karena aku gak mau pokoknya aku gak mau ngambil ini serius, aku tahu ini serius banget, tapi aku gak mau ngambil serius banget karena aku tahu kayak kalau tangan aku bener-bener patah harus dioperasiin itu kayak what am I gonna do gitu, kayak aku nggak bisa latihan lagi, terus aku butuh kedua tangan aku gitu, aku punya kerja sampingan, aku kerja, aku lagi semangatnya Ausbildung, aku lagi semangat cheerleading, aku lagi semangatnya dalam hidup gitu, untuk kerja lagi, untuk sport, ketemu teman-teman, untuk pokoknya aku lagi benar-benar bersemangat, termotivasi gitu untuk menjalani hidup lagi, dan tiba-tiba kayak plup, jatuh, dan aku gak mau ngelihat itu, aku gak terima waktu itu, jadi kayak aku nyinyir-nyinyir aja, aku kayak hahaha gitu, sampai akhirnya ambulan datang. Terus kayak tim ambulannya bilang kayak, wow, ini lebih parah dari yang aku pikirkan. Oke, kita harus melakukan sesuatu. Kayak gitu. Mereka berdua kan. Dan terus kata aku, iya emang lebih parah dari yang kalian pikirkan. Iya katanya gitu. Dan mereka juga pikir aku 19 tahun. Aku 26 tahun. Mereka pikir kayak aku 19 tahun gitu. Kata aku, enggak, aku udah tua kok. Kata gitu. Dan kayak sebelum mereka ngangkat aku ke mobil ambulan, mereka mikir-mikir, oke gimana nih caranya ngetransfer aku ke ambulan gitu, karena oh my god, karena mereka juga bingung, mereka nggak bisa ngangkat tangan aku gitu aja, bakalan sakit banget. Jadi si tim medisnya nyuntik pembius gitu lewat di sini, jadi aku kayak agak-agak sadar nggak sadar, terus gimana gitu pembius, tapi aku juga masih alive gitu. Terus mereka kayak, Rizky, nafas 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 kata gitu, sakit banget, aku mulai ngerasa sakit. Dan pas apalagi pas aku diangkat ke mobil ambulans, sudah aku ngerasa sakit. Dan ya aku bercanda aja sih sama tim medis, kita ngomong-ngomong soal cheerleading, ngomong-ngomong tentang aku. Dan coach aku juga ikut ke mobil, tapi dia di depan kan, dia nggak duduk sama aku, sampai akhirnya aku sampai di rumah sakit. Pas di rumah sakit tuh agak-agak dramatik. Mereka semua pada kaget kayak, ternyata ini, wah oke, katanya gitu. Mereka juga awal-awal mereka juga bingung, oke gimana cara nge-röntgennya, karena ini harus di ronsen juga kan, kayak separah apa katanya. Kayak kalimat pertamanya mereka bilang, oke ini harus dioperasi, katanya ini harus dioperasi, kamu harus dioperasi. Tapi karena pas aku datang agak tengah malam dan operasi udah tutup gitu, jadi aku harus nunggu sampai besok gitu. Jadi semalaman aku di Ubawahung stasiun, atau aku di stasiun di mana ya orang-orang ngejaga aku, ngelihat vital werte aku, atau tensi darah aku, nafas aku, dan detak jantung aku gitu, ke bawah aku masih hidup. Dan pas aku di röntgen, oh my god, itu sakit banget karena lengan aku harus lurus lagi kan. Sedangkan waktu itu lengan aku bener-bener kayak, jadi tulang aku tuh kayak gini, jadi mereka tuh kayak agak gini, kayak I don't know. Dan sampai satu suster nangis kayak ngemelas pipi aku, kayak, oh kamu yang sabar, kamu yang kuat katanya gitu. Dia sampai nangis, terus aku nggak nangis. Sampai akhirnya aku kayak, oke, aku nerima kalau aku dapat kecelakaan, lengan aku patah, aku sakit, aku sekarang ngerasa sakitnya, dan aku mau nangis gitu. Terus aku bilang kayak, boleh gak aku nangis? Boleh kok. Akhirnya aku nangis. Jadi pas aku kesakitan, kayak aku nggak bener-bener teriak, aku cuma kayak tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, itu ngebantu banget. Sampai akhirnya aku tangisin, aku nangis, sakit banget. Tapi akhirnya udah di röntgen, dan setelah röntgen aku akhirnya diizinkan untuk istirahat.
dengan tensi darah, apa sih maksudnya, alat tensi darah ada di lengan aku. Aku telepon teman-teman aku, tapi mereka juga udah pada tidur karena aku gak ada barang-barang. Dan akhirnya hari selanjutnya datang, aku dioperasi. Sebelum dioperasi kayak aku nggak boleh makan kan, kebetulan aku juga gak makan pas setelah training gitu. Berhasil sekitar jam 9, mereka of course kayak nyuntik antibius, kayak oke, katanya sekarang pelan-pelan kamu hitung sampai 5 katanya, dan kayak hitungan 3, hitungan keempat aku langsung tidur, aku nggak ingat apa-apa. Cuma setelah OP aku kayak kebangun dikit, aku lihat kayak darah gitu di handuk, dan aku lihat suster juga, tapi aku tidur lagi. Terus si suster OP atau suster operasi dia ngebangunin aku, terus aku kayak bangun, aku tidur lagi, kayak aku udah bener-bener gak ada energi gitu. Dan aku kadang kayak takut kalau aku tidur aku gak bangun lagi. Tapi akhirnya aku bangun, akhirnya aku kayak sadar lagi, dan aku dibawa ke stasiun. Dan di stasiun atau di stasiun rumah sakit, dan ya aku tinggal di stasiun rumah sakit kayak 4 hari. Kayak 1 hari setelah OP aku cuma muntah karena ini datang dari obat bius kan, dan si obat bius itu bikin mual gitu. Aku mual seharian, aku muntah, aku nggak bisa makan, dan pusing, aku punya sakit, dan kayak aku dapat obat yang kuat gitu biar nggak sakit. Dan ya selama di rumah sakit aku dapat besuh dari teman-teman cheerleading aku, dari teman wonung aku, atau dari roommate aku. Dan ya aku dapat bunga, dapat makanan, dan untungnya suster-suster juga di rumah sakit baik ke aku. Dan ya kayak aku juga 4 hari gak mandi. Kayak ya, dan sampai akhirnya aku pulang ke rumah. Pas aku pulang ke rumah aku dijemput sama temen aku naik mobil, jadi aku nggak usah naik bus. 2 minggu aku harus pakai Shein ini, kayak sebelumnya Shein ini kayak aku nggak bisa kayak benar-benar di dalam gitu. Kayak untuk 2 minggu aku nggak dibolehin ngelepas Shein ini gitu. Mereka harus kayak benar-benar tidur kayak benar-benar 24 jam gitu, dan aku juga ngebiarin ini di dalam gitu, nggak di luar pakaian tapi di dalam gitu, kayak kayak underwear gitu, dan terlihat seperti ini. Dan kayak bener-bener nyebelin banget kalau tidur. Dan ya tidur awal-awal pertama di sini kayak aku takut salah gerak, aku takut jatuh, aku takut kayak banyak banget ketakutan. Tapi time to time kayak roommate aku nolong aku, dan aku ngelakuin semua hal dengan hati-hati, pelan-pelan, dan ya benar-benar mindful. Dan aku kayak belum menerima gitu, kayak gimana ini aku hidup dengan kayak gini gitu, dan aku harus kayak aku lagi Ausbildung, kayak aku ketinggalan pelajaran, ketinggalan I don't know, kayak udah sih untung aku Ausbildung 3 tahun, so kayak aku nggak ketinggalan banyak di praksis atau di kantor gitu. Dan ya akhirnya aku ke dokter untuk penanganan selanjutnya setelah di rumah sakit. Dan di sana mereka ngerongken tangan aku lagi, dan dokter ngelihat luka aku. Pertama izin sakit sebulan, aku bilang gak mau, aku gak mau izin sakit sebulan, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan sebulan di rumah gitu. Tapi kata dokter sebulan itu kalau ya kamu Highland katanya gitu. Terus kata aku 3 minggu deh, kata aku. Ya oke 3 minggu, tapi kalau 3 minggu pasti kamu bakalan diperpanjang lagi seminggu katanya. Terus kata aku we will see, kata aku gitu kan, karena dari sana aku juga ke physio kan, atau ke apa sih namanya, kerang gimnastik atau physio, di mana seseorang ngelatih lengan kiri aku lagi gitu biar aku bisa gerak lagi, biar aku ya bisa pelan-pelan bisa menggunakan tangan kiri aku lagi gitu, lengan kiri aku lagi gitu. Oh ya,
Jadi pas di OP aku itu punya metal di lengan aku di sini. Jadi di sini sumpah penanganan medis di sini benar-benar modern banget. Mama aku juga sampai ini nggak katanya apa bengkak nggak. Jadi aku di sini ada metal. Jadi si dokter masukin metal ke sini selama tulang aku kembali tumbuh barengan gitu. Untuk untuk menstabilkan lengan aku biar aku tetap bergerak. Karena ini yang patah cuma tulang gitu kan, bukan muscle atau bukan tenaga atau urat nadi atau apa gitu. Jadi aku masih bisa ngerasain, aku masih bisa menggerakkan tangan aku gitu. Aku juga bisa ngeliatin ke kalian ya di sini kayak ya kayak gini. Jadi si ini udah 3 minggu jadi kayak nggak ada. Jadi kayak sistem penjahitannya itu dari dalam. Jadi aku nggak harus datang lagi ke dokter agar si dokter atau si suster ngambil jahitannya lagi gitu. Jadi kayak jahitannya itu di dalam dan itu juga akan ngeabsorb secara sendiri gitu. Modern banget. Dan aku punya modern banget. Dan setelah kayak seminggu aku mikir-mikir oke gimana dan kayak gimana gitu aku harus ngelakuin semuanya gitu dan ya aku sekarang kayak udah 2 minggu sekitar 2 minggu 3 minggu hampir 3 mingguan di sini di rumah kayak setelah aku pikir-pikir kayak aku gunakan waktu di rumah untuk nge ya ngurusin YouTube channel aku lebih connect dengan kalian dan memperbaharui topik-topik yang terjadi di Jerman atau memperbarui konten-konten aku. Aku juga sekarang belajar bahasa Prancis, belajar bahasa Itali, bahasa Rusia, bahasa Polandia, bahasa bahasa Norwegia, kayak coba-coba belajar bahasa-bahasa baru selain bahasa Jerman. Of course aku juga belajar Ausbildung dikit-dikit. Dan pokoknya aku kayak ngelakuin apa yang bisa aku lakuin dan sampai aku juga ke terapi kan. Terus terapi aku bilang kayak, Rizky coba kamu duduk katanya. Nonton film, coba kamu gak ngelakuin apa-apa gitu. Katanya bener-bener istirahat biar biar tubuh kamu juga istirahat cepat biar kamu bisa tumbuh atau sembuh lebih cepat dan ya kayak di selama waktu ini di rumah aku benar-benar ngelakuin waktu aku untuk istirahat, dolce far niente, the sweetness of doing nothing, catch up sama teman-teman aku, ngebales semua message-message yang nggak sempat aku balas, kayak aku lebih ada untuk teman-teman aku, untuk keluarga aku, untuk diri aku sendiri juga, karena kalau kayak selain itu kayak aku cuma kerja belajar ngonten sport cheerleading ini itu kayak aku benar-benar kadang nggak ada waktu untuk istirahat gitu dan mungkin kayak Tuhan kayak plup Rizky kamu harus istirahat gitu jadi kayak aku bersyukur aku dapat kecelakaan ini aku ambil hikmahnya dan aku juga masih beruntung kalau ini cuma tulang yang patah itu dan cuma tulang cuma lengan nggak gelengke nggak kepala nggak urat nadi nggak apa itu cuma tulang aku masih dilindungi sama yang maha kuasa dari sana dan aku ya maksudnya kayak aku ada waktu untuk brainstorming tentang YouTube aku ada waktu untuk brainstorming Ausbildung ini itu hidup aku juga dan lain sebagainya dan aku juga bersyukur aku dilindungi dengan Tuhan aku um, dikelilingi dengan orang-orang yang sangat baik orang-orang yang aku cinta, orang-orang yang cinta sama aku, yang sayang sama aku, orang-orang yang aku sayangi, teman-teman aku, teman-teman cheerleading aku, teman-teman kerja aku sampai dapat bunga dari teman-teman kerja aku, dan itu sangat memotivasi aku untuk kayak merecover diri aku sendiri atau menyembuhkan diri aku sendiri, menyembuhkan lengan aku biar aku bisa kembali kerja, biar aku kembali ya hidup lagi dan melakukan aktivitas yang aku sukai lagi. Ya, itu cerita yang ingin aku sampaikan ke kalian, untuk kalian yang bertanya, untuk kalian yang ngasih doa. Aku sangat mengapresiasi semuanya. Dan untuk kalian yang stay tune dengan YouTube aku benar-benar mengapresiasi ini dan terima kasih banyak. Aku maksudnya channel aku nggak akan tumbuh seperti ini tanpa support dari kalian.
dan tanpa motivasi dari kalian, dan aku sangat bersemangat untuk membuat konten yang lebih bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jerman, aku ngasih tutor ke kalian, udah di approve sama platform tutoring, kayak aku memenuhi syarat-syarat mereka sebagai tutor, atau aku memenuhi syarat-syarat sebagai tutor bahasa Jerman, atau sebagai tutor bahasa Indonesia juga. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, yang udah menyaksikan, yang bersedia mendengarkan curhatan aku dari dalam hati aku. Dan iya, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. I love you.